Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Live Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Kami minta Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang firman Tuhan katakan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah cepat sekali rasanya waktu berjalan sampai kita bertemu di ujung akhir tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan tentang Injil. Injil yang merombak kebudayaan. Mari kita baca di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berbunyi demikian. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang-orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari apa sih arti kedatangan Kristus ke dunia. Arti kedatangan Kristus ke dunia adalah dialah kabar baik itu. Dialah Injil itu sendiri. Dan kabar baik apa yang Yesus bawa melalui dirinya? Yang pertama, kabar baik bahwa manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Dengan kematian Yesus di kayu salib, setiap umat manusia dibebaskan dari perbudakan. Itu sebuah kabar baik yang luar biasa. Kabar baik yang kedua adalah setelah Yesus mati di kayu salib, Ia memperoleh kebangkitan. Sehingga hal ini menjadi kabar baik bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab mereka yang percaya kepada Yesus akan memiliki kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Itu sebuah kabar baik bagi kita semua. Ada kebangkitan, ada kehidupan. Dan ini bukanlah sebuah cerita atau dongeng atau semacam gosip belaka. Ini sebuah fakta sejarah yang terjadi. Makanya kekristenan itu adalah kekristenan agama historis. Itu sebuah perjalanan iman yang historis, bagaimana Kristus turun ke dunia membawa kabar baik, yaitu dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat berdosa dan membangkitkan mereka. Ada kehidupan di balik kubur. Dan Yesus menjanjikan hal itu, dan ini sebuah kabar baik. Nah memang pada zaman itu Injil ini cerita tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus. Ada beberapa orang yang menganggap itu sebagai aib bagi orang-orang kekristenan. Sebuah aib bagi umat atau murid-murid Yesus pada zaman itu. Mereka menganggap bahwa cerita ini, Injil ini adalah sebuah kebodohan. Sebab mereka berpikir tidak mungkin Tuhan yang mereka katakan Yesus adalah Tuhan itu mati di kayu salib dengan cara terhina. Tidak mungkin. Maka mereka berkata ini sebuah aib bagi kekristenan. Tetapi kalau kita melihat apa yang Paulus katakan, Paulus mengatakan dengan jelas, aku tidak malu terhadap Injil. Aku tidak malu terhadap Injil. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa Injil sebagai suatu kebodohan pada zaman itu, sebuah aib, tapi Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kalau tadi kita baca, itu jelas banget bahwa Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan Paulus berkata, aku tidak malu terhadap Injil ini. Pernyataan ini keluar dari mana? Dari ex atau mantan pembantai umat Kristen, Paulus itu sendiri. Dia tidak malu terhadap Injil. Nah sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, kita juga harusnya demikian. Kita tidak malu terhadap Injil ini, karena di dalamnya ada kuasa yang mampu menyelamatkan setiap orang tanpa terkecuali. Kalau saya baca ulang, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, Yahudi,
maupun orang Yunani. Ini menandakan bahwa apa? Injil untuk semua orang, untuk keselamatan semua orang. Nah, saya mau coba kita masuk sedikit, meneropong sedikit apa yang dimaksud dengan pertama-tama orang Yahudi, lalu yang kedua orang Yunani. Nah, pada zaman itu orang-orang Yahudi memang merasa dirinya itu adalah spesial. Mereka itu adalah umat Allah. Mereka merasa lebih superior daripada yang lain. Ya kan, mereka lebih merasa oke nih, mereka umat pilihan Allah begitu ya. Nah, tetapi waktu Injil ini datang, Injil ini sedang apa ya? Sedang berbicara bahwa orang Yahudi pun membutuhkan keselamatan. Jadi tidak ada superior. Tidak ada superior artinya orang Yahudi lebih baik daripada yang lain. Tidak. Orang Yahudi maupun orang non-Yahudi semuanya sama-sama membutuhkan Injil, membutuhkan keselamatan. Jadi tidak ada lagi perbedaan mana yang lebih superior, sebab setiap orang membutuhkan kabar baik. Dan hendaknya kita tidak menjadi malu atau berkata abu-abu mengenai kebenaran Injil ini. Jelas Injil kuasa yang menyelamatkan semua orang. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu. Saya dan sahabat saya pernah berdiskusi suatu saat. Berdiskusi tentang bagaimana sih kebenaran ini dapat menjawab kebutuhan zaman. Tapi kalau kebenaran ini atau Injil ini bisa menjawab kebutuhan zaman, jangan sampai juga Injil jadi tercoreng atau ternodai. Artinya apa? Artinya bisa menjawab kebutuhan zaman, tapi kita malah mengalahkan esensi dari kebenaran itu sendiri. Karena seringkali kebenaran digunakan untuk menjawab kebutuhan zaman, tapi mengalahkan hal-hal esensi yang justru itu menjadi sebuah pusat dari pemberitaan Injil. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu. Nah, jangan sampai kita demikian. Nah, jadi saya berdiskusi dengan sahabat saya tentang hal ini. Gimana sih kebenaran bisa menjawab kebutuhan zaman, tapi tanpa menodai atau mendegradasi esensi dari kebenaran itu. Nah, misalnya bagaimana cara firman Tuhan atau kebenaran menjawab LGBT? Bagaimana kebenaran firman Tuhan menjawab tentang kalau hari ini di kalangan anak muda terkenal dengan rokok elektrik atau vape gitu ya. Bagaimana kebenaran Injil menjawab perkembangan zaman ini? Bagaimana lagi dengan perkembangan zaman AI yang sedang berjalan hari ini? Bagaimana firman Tuhan, Injil ini menjawab kebutuhan itu? Belum lagi kalau kita meneropong ke daerah-daerah, bagaimana kebenaran firman Tuhan menjawab kebutuhan daerah-daerah yang masih percaya dengan tradisi-tradisi yang lama, kepercayaan nenek moyang, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk kita bisa menjawab kebutuhan itu, tapi tanpa menodai kebenaran? Nah, singkat cerita, diskusi kami mengarah kepada satu kesimpulan bahwa kebenaran atau Injil itu pasti sifatnya akan bisa menjawab kebutuhan, tetapi juga ini yang penting banget, ini harus kita garis bawahi. Injil dan kebenaran itu juga merombak sebuah kebudayaan. Injil kebenaran akan merombak sebuah kebudayaan. Saudara nggak bisa memisahkan antara keduanya. Merombak kebudayaan dan menjawab kebutuhan. Sebab bagaimana cara Injil menjawab kebutuhan adalah dengan cara ia merombak kebudayaan itu, supaya kebudayaan kerajaan Allah yang turun, yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, makanya waktu saya membaca Paulus berkata menyelamatkan orang-orang Yahudi, pertama-tama orang Yahudi lalu orang Yunani, saya mendapatkan sebuah bahwa ternyata Injil ini menghampiri kebudayaan orang Yahudi. Injil ini menghampiri kebudayaan orang Yunani, lalu merombak budaya itu supaya apa? Supaya kebudayaan kerajaan Allah yang dinyatakan di situ. Supaya kebudayaan kerajaan Allah yang hidup di tengah-tengah mereka. Saya mau kasih contoh tentang orang Yahudi. Bagaimana Yesus sebagai Injil yang datang itu merombak kebudayaan orang-orang Yahudi. Contohnya, Bapak Ibu pasti sering mendengar tentang cerita orang Samaria, orang Samaria yang murah hati. Kan kisahnya kalau di Lukas 10 gitu ya, tertulis bahwa ada seorang ahli Taurat bertanya tentang bagaimana sih memperoleh hidup yang kekal. Mereka bertanya kepada Yesus begitu ya. Ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, dan lain sebagainya. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ditanya sama ahli Taurat itu, siapakah sesamaku manusia?
Nah, Yesus memberikan sebuah cerita atau perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati itu. Suatu saat ada datang A, datang B, datang C. Terakhir yang datang itu adalah orang Samaria. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba buka sama-sama ya Lukas 10 ayat 30 sampai 37 supaya perumpamaan ini benar-benar meresap di dalam kehidupan kita. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam loh, melihat orang itu, ditinggalin sama dia, dilewatin. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, menghindar lagi. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Orang Samaria ini dan orang Yahudi ini sebuah kubu yang berbeda gitu. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang-orang kafir, orang-orang najis. Yesus berkata bahwa ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika orang Samaria melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, orang Samaria itu mendekati orang yang terluka itu, membalutnya, menyiramnya dengan anggur, lalu menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawa orang yang sedang sakit sekarat ini ke tempat penginapan. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu yang menjadi sesamamu manusia? Wah, ini kan hebat banget nih. Habis orang itu berkata, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, itulah sesama. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Wah, ini sebuah perumpamaan bagaimana Yesus hadir merombak sebuah kebudayaan atau mindset yang sudah terjadi di kalangan orang Yahudi. Mereka merasa bahwa sesama mereka adalah sesama mereka orang-orang pilihan saja. Tapi Yesus mau berkata, merombak bahwa sesamamu manusia adalah ia yang memiliki belas kasihan. Tidak peduli dari mana latar belakang kehidupannya. Ketika sesama manusia itu adalah dia mau merombak bahwa enggak cuma orang Yahudi, orang Samaria pun itu menjadi sesamamu. Yesus sedang merobohkan benteng-benteng kebudayaan mengenai apa yang disebut sebagai kasih. Kasih tidak dimiliki hanya oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang tertentu. Kasih untuk semua orang. Nah, itu kan bagaimana kita melihat Injil merombak kebudayaan. Nah, yang kedua contoh lain dari Kisah Para Rasul pasal 19. Kalau kita baca, terlihat di situ bagaimana Demetrius membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Dan dia tidak menerima akan pemberitaan Injil Paulus yang mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia itu bukanlah ilah. Nah, kalau kita baca Kisah Para Rasul 19 ayat 27 bunyi demikian. Dengan demikian bukan saja usaha kita terancam akan dihina orang, tapi juga kuil Artemis, dewa besar itu akan kehilangan artinya. Lagi pula, Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Nah, di sini kita melihat kembali waktu Paulus hadir memberitakan Injil, ia juga merombak kebudayaan orang Yunani yang terbangun. Pada zaman itu orang Yunani sering banget membuat patung dan menyembah di kuil-kuil. Nah, Paulus hadir memberitakan Injil untuk merombak kebudayaan itu. Ya, jadi itulah Injil itu sendiri. Pasti merombak kebudayaan. Dan tidak semua orang suka dirombak. Tidak semua orang suka bahwa apa yang sudah terjadi selama ini itu tiba-tiba diubah dengan sebuah kebenaran. Itu tidak mudah dan tidak disukai, jarang disukai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus ini akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Jadi kalau saudara tanya kebudayaan itu apa, itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus itu akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Bagaimana orang tua mendidik anak, bagaimana suami istri atau seorang ayah ibu berperilaku dalam rumah, itu akan membangun sebuah kebudayaan dari dalam rumah.
Ada orang tua yang melatih mendidik anaknya kalau masuk ke rumah harus lepas sepatu dulu. Masuk ke rumah, pulang sekolah harus mandi dulu baru boleh masuk ke kamar. Itu akan membangun sebuah kebudayaan dan lain sebagainya. Kebiasaan yang dilakukan ini akan membangun sebuah kebudayaan. Nah, oleh karenanya, jika sebuah kebiasaan bisa membangun sebuah kebudayaan, maka Injil harus masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya terbangun sebuah budaya Injil, budaya kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Injil itu harus masuk dalam kehidupan sehari-hari. Injil itu tidak boleh didengar hanya di hari Minggu, atau hanya merasuk hidup kita, atau memasuki hidup kita di hari Minggu. Enggak. Setiap hari dalam kehidupan sehari-hari kita, Injil harus masuk. Oleh karena firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya apa? Apapun yang kamu makan, kamu minum, segala sesuatu kamu lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya Injil itu harus masuk di dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya membangun sebuah kebudayaan. Kebiasaan-kebiasaan kita dibangun oleh Injil, sehingga hidup kita berbudaya Kristus, berbudaya kerajaan Allah. Nah, maukah saudara untuk membuka diri saudara untuk membiarkan Injil itu memasuki kehidupan kita? Sebab kebudayaan harus dirombak dari keseharian, dari hal-hal kecil dalam hidup kita. Dan itu dimulai dengan satu hal, yaitu perombakan pemahaman. Kalau saudara mau merombak kebiasaan kecil, mulailah dari merombak pemahaman. Karena dari pemahaman itu semuanya terjadi. Pemahaman inilah yang menggerakkan kehidupan kita, yang mempertimbangkan segala hal yang harus kita lakukan, ya atau tidak, hari ini atau besok. Itu tergantung dari pemahaman saudara. Pemahaman akan membentuk sudut pandang bagaimana saudara melihat kehidupan keseharian kita. Pemahaman akan membentuk saudara melihat bagaimana kebudayaan A, kebudayaan B itu sesuai dengan Injil atau enggak. Nah, oleh karenanya pemahaman harus dibangun. Pemahaman harus dibangun. Nah, makanya Roma 12 ayat 2 jelas mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepadanya dan sempurna. Jadi waktu Paulus bilang kamu harus jangan jadi serupa dengan dunia ini, kamu melakukan pembaharuan budi, artinya rombak pemahamanmu, perbaharui pemahamanmu. Melalui apa? Melalui kebenaran, melalui Injil. Kebenaran dan Injil harus masuk dalam pemahaman kita. Sebab waktu kita mengalami transformasi pemahaman, maka sudut pandang kita akan berubah. Dalam menghadapi masalah, sudut pandang pun akan berubah. Dalam mengalami penderitaan, sudut pandang pun akan berubah. Paul David Tripp berkata bahwa orang itu menderita bukan hanya karena penderitaan itu sendiri, bukan karena situasinya, tapi orang juga menderita karena bagaimana dia memandang penderitaan itu. Ada orang yang menderita lalu dia memandang penderitaan itu sebagai suatu hal yang dengan ucapan syukur, dengan suatu hal yang bahwa ini sebuah ujian, orang itu akan lebih tabah menghadapi penderitaan. Tapi ada orang yang melihat penderitaan sebagai suatu musibah, sebagai suatu hal yang harusnya aku tidak mengalami ini, terus dibandingkan dengan situasi orang lain, ya dia akan makin letih jiwanya. Jadi sudut pandang itu berpengaruh. Nah, transformasi pemahaman Injil yang memasuki pemahaman ini akan merombak bagaimana cara kita melihat. Sudut pandang kita sebagai seorang ayah itu juga akan diubah dengan pemahaman Injil. Sudut pandang kita sebagai seorang ibu itu juga akan diubah dari sudut pandang Injil. Sudut pandang kita sebagai pekerja, sebagai bisnismen, sebagai pelayan Tuhan akan mengalami transformasi pikiran, perubahan, pembaharuan budi. Karena Injil itu yang kita pelajari. Dan saya percaya bahwa Injil tidak berhenti mentransformasi pemahaman saja. Injil itu juga sampai mentransformasi hati dan jiwa kita. Mungkin kalau saudara mendengar motivator-motivator berkata, itu bisa mengubah pemikiran saudara, mindset saudara, dan bisa mengubah tingkah laku saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan itu lebih daripada motivator.
Firman Tuhan itu mengubah sampai kedalaman hati kita. Dia tidak hanya mengubah pemikiran dan tingkah laku kita, dia mengubah sampai kedalaman hati kita. Motivasi kita pun diubah. Saudara, kalau saudara melihat, atau saudara sendiri waktu di dalam perjalanan ada lampu merah, saudara berhenti. Ada dua kemungkinan kenapa saudara berhenti. Yang pertama adalah karena saudara melihat ada polisi di situ. Tapi yang kedua, saudara berhenti karena saudara taat akan peraturan rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, saudara. Sama-sama berhenti sih, tapi dua halnya berbeda. Nah, firman Tuhan akan masuk pada motivasi ini. Dia akan merombak motivasi ini. Dan supaya motivasi kita itu benar, gak ada terselubung. Nah, maka transformasi yang ditawarkan Injil itu gak cuma pemahaman, tapi juga sampai kedalaman hati kita. Sampai motivasi terdalam kita. Kalau kita ngelakuin A, motivasinya apa? Ngelakuin B, motivasinya apa? Itu akan merombak kita semua tuh. Semua akan kembali kepada motivasi hati kita. Nah, pertanyaannya kepada kita semua yang menonton ini, yang mendengar ini, maukah kehidupan kita dirombak oleh Injil? Maukah kebiasaan hidup kita diubah oleh kebenaran Injil? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu sifatnya progresif, saudara. Dia akan terus bertumbuh, berkembang, bertahan terus. Iman itu segala-galanya. Jadi memang kita perlu menumbuh kembangkan iman. Kenapa saya bilang iman itu segala-galanya? Karena kekristenan menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Dan itulah iman kita. Iman segala-galanya, Kristus jadi pusat kehidupan kita. Jadi memang kita perlu menumbuh kembangkan iman setiap hari. Secara konsisten, secara sengaja, saudara harus bersekutu dengan firman itu, bersekutu dengan Injil dari hari demi hari. Seperti yang saya bilang di awal, bagaimana Injil masuk ke dalam kehidupan kita, mengubah itu menjadi kebudayaan. Sebab iman dipancarkan oleh perbuatan lewat gaya hidup. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatanmu. Itu kan kalimat yang sering kita dengar. Jadi jelas bahwa iman itu harus dipelajari dan akan ditunjukkan melalui perbuatan kita, dipancarkan lewat gaya hidup kita. Gaya hidup seperti apa sih? Misalnya gaya hidup yang mementingkan atau mengutamakan kepentingan orang lain, gaya hidup kesehatan, gaya hidup kesederhanaan, dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari perjalanan iman kita yang menjadikan Kristus sebagai pusat kita. Nah, saudara harus mulai belajar ini. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman artinya tetap hidup berada di dalam Injil. Di sini dibutuhkan kesetiaan. Ada orang yang mengalami pertobatan di masa mudanya, tapi waktu masalah menimpa hidupnya, ia meninggalkan Tuhan. Ada. Nah, oleh karenanya untuk tetap berada di dalam kehidupan Injil, saudara harus setia. Seperti dalam pernikahan, saudara harus punya komitmen yang kuat, kesetiaan kepada pasangan saudara. Dan sebagaimana kita adalah mempelai Kristus, kita juga harus setia kepada Kristus yang adalah kepala kita, yang adalah pasangan dari gereja, pasangan dari tubuh Kristus itu. Nah, kita harus membangun sebuah kesetiaan, komitmen itu. Nah, pertanyaannya adalah, jika apa yang saya sudah sampaikan bahwa Injil itu berkuasa menyelamatkan dan lain sebagainya, maukah saudara menerima Injil itu? Maukah saudara menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita? Ini sebuah pertanyaan reflektif di akhir tahun, dan sekaligus menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk memasuki tahun yang baru, untuk kita merombak kebudayaan, merombak kebiasaan sehari-hari kita, supaya kebiasaan sehari-hari kita selaras dengan Injil, sesuai dengan kebenaran Injil, sehingga hari-hari hidup kita membangun budaya kerajaan Allah. Maka tergenapilah bahwa biarlah kerajaan Allah terjadi dalam hidup ini, kehendak Allah terjadi dalam hidup kini.
Karena saudara menghidupi itu. Karena saudara merombak kebiasaan-kebiasaan saudara, kenyamanan, zona nyaman kebudayaan saudara, kebudayaan keluarga, kebudayaan pribadi. Rombak semua supaya Injil yang dinyatakan. Saya berdoa supaya tahun ini, tahun di masa yang akan datang juga, saudara bisa mengalami perubahan hidup. Dan kabar baik itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Tidak hanya untuk diri kita, tapi kita juga menjadi pembawa kabar baik untuk sesama kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar Injil boleh terus berkembang dalam iman kami, dalam keseharian kami, supaya budaya kerajaan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terus berbicara Roh Kudus dalam keseharian kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Bapak Ibu Saudara, gak terasa udah akhir tahun. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu, boleh mampir ke Lifehouse Community. Kita bertemu di sana, kita beribadah bareng di sana. Ada ibadah teens, ada ibadah sekolah minggu di Wang Plaza lantai 2 Jakarta Barat. Bapak Ibu Saudara, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh, dan sampai ketemu di live study tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.